dan ngaji surah Al-Bayyinah. Di pertemuan yang lalu sampai ayat yang kedua, bahwa orang-orang kafir dari golongan ahli kitab itu maksudnya Yahudi, Nasrani. Kemudian musyrikin itu selain Yahudi, Nasrani. Ya, kalau di Indonesia ada Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau selainnya ya ada Majusi, pokoknya agama-agama lain selain Yahudi, Nasrani. Itu nyebutnya musyrikin. Munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka janji gak akan meninggalkan agama mereka kecuali setelah datangnya bayyinah. Bayyinah itu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang utusan yang yatlu. Rasulun utusan minallahi dari Allah, yatlu yang membacakan, suhufan lembaran-lembaran. Lembaran itu kalau begini, kalau udah dicetak ini namanya, dijilid ini namanya mushaf. Kalau masih lembaran, kalau dulu zaman Nabi kan belum dijilid jadi satu kayak sekarang, namanya suhuf. Nah kalau udah jadi satu begini namanya mushaf. Ini Quran apa mushaf? Ini nih yang saya pegang. Quran apa mushaf? Ayo, ini Quran apa mushaf? Ya dibilang mushaf ya benar, dibilang mushaf karena memang ini lembar-lembar yang dijilid jadi satu, itu namanya mushaf. Isinya, nah, jadi ya dua-duanya. Ya mushaf ya, kalau lebih tepat ya mushaf Al-Quran. Yang suhuf lembaran-lembaran itu mutahharah, suci. La yamassuhu illal. Surat apa itu? Ayo, surat apa? Tanzilum mir rabbil. Nah, surat apa ya? Ntar saya sebut pasti, oh iya gitu. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil. Ayo surat apa? Al-Waqi'ah. Ini lembaran-lembaran yang dicetak jadi satu namanya mushaf dan dihukumi mutahharah, suci. Walaupun ini kertas. Kertas itu nggak ada hukum apa-apa. Tapi kalau nanti udah ada tulisannya, berhukumnya berubah-ubah. Kalau tulisannya ayat-ayat Quran kayak begini, kita menyentuhnya pun wudu dulu, naruhnya pun gak sembarangan. Walaupun ini kertas, tapi karena isinya Al-Quran. Lain lagi kalau kertas ini walaupun cuma selembar seukuran kertas folio, tapi atasannya tulisannya sertifikat. Itu harganya bisa miliaran itu. Cuman berapa lembar sih sertifikat itu? Selembar ya. Ada lagi tulisannya ijazah. Itu dapetinnya kalau S1 paling enggak 4 tahun. Yang molor bisa 6 tahun. Yang disayang dosen bisa 8 tahun. Yang disayang dosen itu, yang temen seangkatannya udah jadi dosen, dia masih jadi mahasiswa. Yang sekarang lagi rame di media sosial, katanya ada yang palsu. Lagi rame. Iya. Itu walaupun kertas, kalau atasnya tulisannya ijazah,
mahal. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya kuliah 4 tahun, S2 2 tahun paling enggak. Mahal. Kertas tergantung tulisannya. Ada kertas lebarnya cuma sepertiga ini, dicetak warnanya merah, dikasih gambar 2 orang pakai peci, 1 pakai kacamata, 1 enggak. Nah, itu kalau dibuang di jalanan, padahal itu kertas. Sama-sama kertas tapi punya nilai berbeda. Itu sebagai pelajaran buat kita. Ini sama-sama manusia nih. Ini kan sama manusia ya, tapi nilainya beda. Ada yang kehadirannya, kedatangannya itu ditunggu-tunggu. Ada yang kedatangannya nyusahin orang. Ya, dia ada alamat dah, ini ada kompor hilang, ada gas hilang. Lah iya, walaupun sama-sama manusia, tapi nilainya beda. Tergantung isinya, yang ada di dalamnya itu apa. Lah ini kertas ya sama. Suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Lah ini kalau udah rontok, dibaca udah nggak jelas, diapain? Disimpan. Ya kalau disimpan kelamaan jadi banyak. Dibakar ya Pak? Memang kalau masih bisa disimpan, disimpan. Tapi kalau tidak bisa, cara terakhir walaupun itu dihukumi makruh, dibakar. Umpama nih, kalau ini masih bagus-bagus ya. Kadang ada kan di masjid, di musola yang lembaran mushaf jadul, dibaca udah remeng-remeng, udah banyak yang sobek, dikumpulin menu-menui tempat. Ya terakhir, cara terakhir dibakar. Ini kalau niatnya udah nyelamatin daripada jatuh keinjek-injek. Yang lebih ngeri lagi itu, saya pernah beberapa kali jumpai istri habis belanja dari pasar, kalau beli bawang nggak banyak kan dibuntelin kertas ya. Lah itu kertas, karena kadang kalau saya libur nggak kemana-mana lah, yo bantu-bantu masak, motong-motong cabai, yo bisa saya. Lah itu begitu saya buka, itu kalau di Bekasi ada namanya LKS gitu, yang untuk anak sekolah, dan itu pelajaran agama, isinya ayat Quran. Lah akhirnya ya udah saya kumpulin. Kalau saya kumpulin jadi banyak, dibakar. Tapi membakarnya di tempat, jangan di tempat yang hina. Artinya kan kadang ada tempat sampah yang dari seng, itu kan ada tutupnya atas, taruhlah di atasnya, kemudian bakar. Niatnya menyelamatkan daripada keinjek-injek. Lah makanya ibu yang punya anak, punya cucu di sekolahan pelajaran agama, yang di situ ada ayat-ayat Quran, dipisahin sebelum dijual ke tukang loak. Nah, terus pokoknya dipisah-pisahin, tapi bukan yang penting Arab loh ya, yang ayat Quran. Ntar yang penting Arab dipisahin, itu tulisan obat nyamuk yo Arab, tulisan di balsem caplang yo Arab, yo enggak, yang berisi ayat Quran. Karena itu suhufam mutahharah. Membawanya pun kita hati-hati, jangan sampai kita naruhnya, membawanya pun kayak orang bawa gorengan. Kalau yang bawa tas ya taruh di pundak, jangan di kayak orang bawa gorengan aja. Ada lagi pernah saya negur ibu-ibu, ya ibu-ibu begini loh. Saya datang kebetulan agak awal masih pada yasinan. Lah kebetulan ada yang datang nggak bawa buku yasin, bu tolong dong ambilin. Diambil, bukannya di oper-oper begini, nggak diginiin. Gitu. Wah, itu kertas sih kertas, cuman isinya beda, kayak ngelempar gangsing aja begini. Wah, bahaya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalam lembaran-lembaran itu kutubun, terhadap catatan-catatan qayyimah yang benar.
bahwa isi Al-Quran itu pasti benar. Di awal Al-Baqarah kita sudah langsung disampaikan dzalikal kitabu, bahwa di dalam Alkitab Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya, bahwa yang disampaikan ini Al-Quran ini, informasi yang ada di sini ini nggak ada keraguan alias pasti benar, walaupun kadang otak kita nggak nyampe. Umpama ibu ditanya nikmat kubur itu yakin ada? Belum merasain kok bilang yakin. Nah, kalau ditanya kenapa yakin, Al-Quran yang menginformasikan di sini. Nikmat kubur, siksa kubur, pahala. Pahala warnanya apa? Dosa-dosa. Tapi percaya ada. Lu belum pernah lihat kok percaya? Dari Quran. Wong sesuatu yang bikinin manusia aja kita percaya walaupun kita nggak pernah lihat ya. Sinyal, pernah lihat sinyal nggak? Lah iya, kadang kalau kita lagi di daerah, kalau di Jakarta sih bagus ya. Nah, umpama lagi pulang kampung di daerah, kalau zaman dulu naik ke pohon jambu, nggak ada sinyal. Lu kalau ditanya sinyal itu lu apa? Wong yo bentuknya kita nggak pernah lihat, modelnya kayak apa kita nggak tahu, tapi percaya adanya sinyal. Setrum. Nggak kelihatan tapi bisa dirasa. Kalau nggak percaya boleh nyoba. Mana itu? Ada colokan ada. Nah, kalau nggak percaya boleh ngetes. Walaupun kita mata nggak pernah lihat tapi bisa dirasakan. Truk. Itu saya masih ingat betul. Tahun 88 itu listrik pertama kali masuk ke kampung saya. Namanya saya saat itu baru kelas 2 SD ya. Ya kan usil ya. Cecek saya tangkep. Buntutnya saya masukin. Saya yang kesetrum. Dipikir saya mah saya digebuk dari belakang. Ternyata rasanya orang kesetrum begitu. Tuh buntut cecek kan gini-gini ya. Saya masukin. Saya yang kesetrum. Dumelin emak ya. Orang nggak mau diem ya begitu. Tapi masih inget sih. Rasanya kesetrum pertama kali. Lah terhadap itu aja kita percaya. Padahal itu sama-sama bikinan kita ini kan ya. Sama-sama manusia kok. Apalagi yang menciptakan Allah dan yang menginformasikan adalah hari kiamat. Percaya ya? Kapan? Gua tahu ya. Tapi kita percaya kalau kiamat. Nah, biasanya nganterin kopi nih biasanya. Tidur. Lah kalau kiamat, lah mungkin kita tahu. Lah rukun iman yang 6 itu bagi kita hampir 99% gaib. Iman pada Allah, Allah Maha Gaib. Iman pada orang nyata bener kan tuh. Yang kedua iman pada malaikat. Ada yang pernah ketemu malaikat? Ada yang pengen ketemu? Lah kalau pengen ketemu Israel siap? Belum siap? Ya wis kapan-kapan lah ya. Oh, kalau udah memang waktunya siap nggak siap, mau nggak mau. Yang kedua malaikat Allah. Yang ketiga kitab Allah. Kitab Allah yang wajib kita imani 4. Yang 3 bagi kita gaib, cuma 1 Quran. Injil, Taurat, Zabur bagi kita gaib. Yang keempat iman pada utusan Allah. Utusan Allah bagi kita semuanya gaib. Wong Nabi Muhammad, Nabi paling terakhir itu 15 abad yang lalu. Udah 1500 tahun yang lalu kita nggak pernah ketemu. Ngimpi aja kayaknya belum pernah kok ya. Iya. Kalau ngimpi ketemu mak lampir wopo ya. Iman pada yang kelima, iman pada hari kiamat ya tadi. Yang terakhir, yang keenam kodok kodar bagi kita yo gaib. Jangankan besok, ntar aja nih. Ntar selesai ngaji mungkin kita punya rencana, tapi itu berhasil apa enggak kan gaib bagi kita.
Nah, tapi kita yakin benar karena yang menginformasikan itu Al-Quran. Fiha kutubun qayyim. Apa? Oh, ada motor masih nyala ini? Wah, wes. Nah, di itu dulu Bu. Wah. Lah kuncinya di bawah kok kunci motornya nyala, gimana ceritanya? Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma dan tidak tafarraqa. Tafarraqa itu bercerai-berai, berantakan. Alladzina utul kitab, mereka ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datangnya Rasulullah. Artinya mereka bercerai-berai, sebagian beriman, sebagian enggak. Golongannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali iman, tapi golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu yang lain, Abu Gosok kali ya, belum. Akhirnya mereka saling bermusuhan. Bahkan Abu Bakar akhirnya bermusuhan dengan anaknya sendiri. Abu Bakar, mohon maaf, Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang paling usil dengan kehidupan Rasulullah, tapi punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu orang yang bantu perjuangan Rasulullah. Ada As bin Wa'il. As bin Wa'il itu orang yang berkali-kali mau mencoba membunuh Rasulullah, tapi dia punya anak namanya Amr bin As, orang yang seorang pemuda yang siap mati demi membela Rasulullah. Ada namanya Walid bin Mughirah, itu orang yang terlibat mengusir Rasulullah dari Mekah pindah ke Madinah. Tapi Walid punya anak Khalid bin Walid, panglima perang yang terkenal yang belum pernah kalah sampai beliau pensiun. Itu makanya wa ma tafarraqal ladzina utul illa mim ba'di ma ja'at. Mereka itu enggak berantem kecuali setelah datangnya Rasulullah. Nah, maka mereka sangat membenci Rasulullah. Itu sebabnya karena mereka yang dulunya teman akrab, karena punya keyakinan berbeda akhirnya bermusuhan. Bahkan ada anak yang sudah dinikahkan pun disuruh bercerai karena memang agamanya berbeda. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Wa ma dan tidak umiru, kalian diperintahkan, illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, mukhlisina, dengan penuh keikhlasan. Ikhlas, bahasa yang sering kita dengar. Tapi kalau seandainya ibu ditanya, ikhlas itu apa? Apa Bu? Ikhlas itu apa? Ikhlas? Menerima takdir Allah. Yang lain apa? Ikhlas, kan kita sering ngomong ikhlas ya. Ini bener dikasih saya, iya ikhlas. Oh, ayo ikhlas kok. Ridho, apalagi? Tulus. Kan pendapat boleh beda-beda ya. Iya. Kepala boleh sama, tapi isinya kan apa? Ikhlas apa? Dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ikhlas. Dan ngomong ikhlas itu sering kita ucap ya. Beramalah dengan ikhlas. Dulu ada calon gubernur, jargonnya kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ikhlas itu apa? Oh, ini namanya Ki Aman. Alhamdulillah.
Susu sama kopi. Ya wis. Matur nuwun. Terima kasih. Mator sekelangkong. Ikhlas ya apa ikhlas. Lama perasaan baru bentaran. Waduh. Ya kopi baru datang, masih panas, Pak. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dari kata asli kholaso. Kholaso itu artinya bening, bersih. Lah terus artinya apa? Seseorang yang berbuat tujuan titik akhirnya Allah, itu yang disebut dengan ikhlas. Tapi ikhlas itu dibagi menjadi 3 kelas. Ibarat BPJS mah ada kelas 3, ada kelas 2, ada kelas 1. Lah ikhlas yang pertama tingkat tertinggi itu orang yang ibadah pada Allah, tidak ngarep surga, nggak ngarep neraka, wis pokoknya nggak ngarep apa-apa, pokoknya yang diharap cuma Allah. Itu ya bukan kelas kita, ya. Itu ada dulu zaman saya awal merantau ke Jakarta itu ada lagunya Ahmad Dhani. Itu Krisya apa Ahmad Dhani ya lupa saya. Itu lagunya jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Itu kayaknya lagu biasa, cuman kalau dicermati ternyata mengandung ajaran ikhlas tingkat tinggi. Itu ikhlas tertinggi. Orang yang beribadah pada Allah udah nggak butuh surga, nggak butuh neraka. Itu ikhlas tertinggi. Itu ada contoh, ada seorang wali perempuan namanya Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah itu ibadahnya luar biasa. Ketika ditanya, kok ibadahmu begitu, apa ngaku surga? Enggak. Takut neraka? Yo enggak. Lah terus wis pokoknya lillahi ta'ala. Walaupun ibadah saya tekun, seandainya saya dimasukkan ke neraka oleh Allah, kalau Allah ridho, yo rapopo. Itu Robi'ah Adawiyah. Yang ikhlas kelas 2 itu ikhlas yang masih ngarep surga dan neraka. Wong selesai ibadah ya doa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini ikhlas kelas 2. Ibarat BPJS mah kamarnya agak cakep-cakepan lah. Kalaupun pas lagi datang langsung kelas 2 biasanya yo tunggu dulu dicariin kamar. Lah ada ikhlas kelas 3. Ibarat BPJS mah biar ada kamar bilangnya nggak ada. Udah di IGD udah lama, kamarnya nggak ada. Lah kelas ikhlas nomor 3 itu orang yang ibadah pada Allah tapi masih ngarep urusan dunia. Ibu kalau sholat duha itu kalau ditanya orang jawabannya apa? Nah, rizki itu urusan dunia apa akhirat? Nah itu masuk ikhlas apa enggak? Ikhlas, tapi yang kelas 3. Ya ikhlas, masih ikhlas. Wong niatnya ya usolli sunnata duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Oh lillahi ta'ala. Masih lillahi ta'ala tapi kelas. Nah, itu kadang nunggu di IGD kelamaan itu. Nunggu kamar bilangnya nggak ada. Umpama ada orang yang malam-malam rajin baca Waqiah. Itu rata-rata ditanya ya tentang urusan rezeki. Apakah ikhlas enggak? Ikhlas, tapi kelas 3. Lah kira-kira kita ini jalani ibadah ikhlas kelas 3, kelas 2, apa kelas 1? Loh yang tahu kita masing-masing loh ya. Ini nggak bisa buat ngukur temennya, nggak bisa. Ini yang ngukur untuk diri sendiri. Saya ini levelnya BPJS kelas 3, kelas 2, opo kelas 1. Yang tahu kita, yo kita sendiri. Ini kita ngaji ini tujuannya apa? Yang paling tahu kan kita ya. Ada yang tujuannya nggak enak, saya disamperin sama Bu Haji mulu.
Akhirnya berangkat. Ada yang daripada di rumah mumet, cucu pada ngumpul, pusing saya. Wah, mending ke masjid aman. Yang paling tahu tujuan kita, niat kita kita. Dan ini nggak bisa buat ngukur orang lain. Makanya ikhlas itu ilmu untuk ngukur diri sendiri. Lah kira-kira yang kita jalani macam-macam ibadah ini, ikhlas kelas 1 kayaknya sih enggak ya. Kelas 2 aja udah alhamdulillah. Kelas 3 aja udah alhamdulillah ya. Ayo, kelas 4 berarti udah nggak ada ikhlas lagi, udah suruh bayar udah. Nah, kita diperintah oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa semua yang kita lakukan ini perintah Allah didasari dengan ikhlas. Tapi ya tadi, ikhlas kita itu punya kelas masing-masing, punya level beda. Lah yang paling tahu ya kita. Ikhlas itu gak bisa buat ngukur orang, lu gak ikhlas, lu gak bisa. Yang tahu ikhlas itu dia yang ngejalani. Walaupun mulutnya ikhlas belum tentu. Ikhlas itu yang paling tahu ini loh. Tapi ikhlas itu ada beberapa tanda. Ini bisa kita rasakan. 1. Apapun perbuatan yang baik, kita ngejalaninya nggak ada rasa berat, itu tandanya ikhlas. Tadi siang-siang panas-panas jam 1 datang ke sini berat kok enggak? Ayo bener. Yang tahu ibu masing-masing lo ya. Saya mah nggak tahu. Ya yo mau ngomong ikhlas. Yo, yang paling tahu ibu sendiri. Umpama ntar malam jam 3 mata udah melek, itu kerasa berat apa ora? Nah, berarti yo belum ikhlas. Umpama ini tadi ngaji ada kotak keliling nggak? Ada. Masukin berapa biasanya? Goceng. Kalau goceng itu ada rasa berat nggak? Oh berarti ikhlas. Taikin 10.000. Kalau 10 masih rasa berat apa enggak? Oh berarti ikhlas itu. Kelasnya 10.000. Taikin 20. Kalau 20 kok mulai mikir, oh berarti levelnya belum 20 ya, masih 10 itu tadi. Lah kalau udah di level 10 ya jangan diturunin ke level goceng. Ya kecuali memang lagi nggak ada ya. Cuman kan kadang dari rumah bawa uang 20 kan mampir ke warung ya. Bakso. Oh bakso yang pojokan itu. Oh iya. Aduh kok yang ngaku bakso ya. Lah iya ya Allah. Yang masuk amal goceng ya. Iya. Itu ngukur ikhlas itu. Tapi ini jangan buat ngukur orang loh ya. Kemudian lihat temennya masukin goceng, ya kelas goceng. Ya bisa jadi memang kelasnya goceng. Jadi yang paling tahu itu ini loh. Ini kita ini ikhlasnya di kelas goceng, kelas cepat, apa kelas 20. Kalau gocap kayaknya kok nganu ya? Belum ya. Ya belum, ya siapa tahu besok-besok umpama habis dapat bonus 100 juta gitu ya umpama. Dari mana? Lah yang orang-orang ya lah umpama. Lah kalau dapat 100 juta mosok ngeluarin 100.000 kok mosok enggak berat enggak lah ya. Wah. Tapi wong itu dapatnya dari mana itu pertanyaannya Mas. Yang kedua, ini buat ngukur ikhlas. Yang nomor 2, buat ngukur ikhlas, kita jalani itu ada rasa bahagia apa enggak? Kak ngaji ini bahagia apa enggak sih? Apa karena kalau saya ngajar saya ajak bercandaan mulu? Coba Senin depan saya ngajarnya berubah serius. Cobain ya. Senin depan ya. Ingetin ya kalau saya lupa ya. Pak katanya serius gitu ya. Kira-kira langsung pada begini. Ayo, umpama 2 Senin yang akan datang
Saya nggak bercanda lah pokoknya, serius. Dari pokoknya duduk saya pasang wajah serius. Itu yakin mak-mak langsung baca mantra. Bismikallahumma ahya. Besok nggak ada ngaji kalau bapak Lah iya makanya. Jadi tanda ikhlas itu yang satu tadi nggak kerasa berat, yang kedua ada rasa bahagia. Ketika ibu membantu orang kok hawanya itu bahagia, itu berarti ikhlas. Lah ikhlas itu nggak tergantung jumlah, enggak. Ini ada rasa bahagia, kebahagiaan tersendiri. Ketika kita membantu orang itu, ya Allah rasanya itu ada bahagia tersendiri loh. Itu tandanya ikhlas. Nah, nomor 1 kali ya, nomor 1. nah iya pokoknya 2 itu loh tandanya. Ada rasa bahagia, nggak kerasa berat. Apa aja, mau bantu orang, mau sholat, mau puasa sunnah, mau puasa apa aja lah. Asal udah nggak ada cap. Nah itu tandanya ikhlas. Kalau aduh tarikan lagi, nah cap loh. Aduh bayar apa lagi? Iya tuh, ini bayaran apa lagi, tarikan apa lagi. Wah yes, itu abot. Wah baru ayat 3 belum ayat 4 belum ayat 5 belum beres ya. Yo insya Allah Senin yang akan datang. Tapi inget ya Senin akan depan saya serius ya. Bu ya, Bu MC ya, ingetin ya, Bu Ketua ya. Enggak buat ngetes bahagia apa enggak tadi lo. Iya, kita sama bahagia terus Pak kalau ngecek juga. Ayat kelima insya Allah disambung dari wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wallahu